teman-teman. Gimana kabarnya nih? Tetap semangat ya. Kabar baik ya. Dengan saya Tia. Dan saya Doni. Dan saya Olivia. Hari ini kita akan mempelajari tentang Adobe Illustrator. Salah satu perangkat lunak pengolah gambar vektor terbaik yaitu Adobe Illustrator. Adobe Illustrator mempunyai 15 keunggulan dibandingkan dengan pesaing lainnya. Yaitu yang pertama, terintegrasi dengan produk Adobe yang lainnya sebagai Adobe Creative Suite. Kemudian yang kedua, memiliki kualitas gambar yang tajam. Kemudian, pilihan yang tepat untuk menggambar ilustrasi dan kartun. Yang keempat, dapat menangani file berukuran besar. Yang kelima, mampu mencetak printout beresolusi tinggi. Selanjutnya yang keenam, mampu menampilkan grafis printout dengan baik. Yang ketujuh, dukungan filter dan plugin yang apik dan menarik. Yang kedelapan, bisa digunakan untuk mendesain logo. Yang kesembilan, bisa digunakan untuk membuat konten publishing, serta dukungan komunitas dan forum yang banyak. Kemudian yang ke-11, fasilitas ekspor ke vektor yang lebih baik. 12, ketersediaan fitur layer, serta penggunaan yang user-friendly, bahkan untuk pemula sekalipun. Kemudian, mampu menghasilkan warna yang smooth hingga image refining yang baik. Berikut adalah tampilan awal perangkat lunak Adobe Illustrator. Selanjutnya, ini adalah tampilan pemilihan media. Selanjutnya, tampilan lembar kerja Adobe Illustrator yang terdiri dari, pertama, ada menu bar. Berupa barisan yang berisi kontrol untuk berbagai fungsi seperti membuat, membuka, dan juga menyimpan file, serta mengekspor dan sebagainya, sesuai dengan menu yang ditampilkan. Kemudian yang kedua ada Artboards. Artboards adalah area persegi 4 yang mempunyai tempat untuk membuat dan mengerjakan objek. Berikutnya yang ketiga, Toolbox, berisi menu untuk membuat atau menggambar bentuk, pemberian warna, dan sebagainya. Yang keempat, Color Palettes, berisi warna-warna yang dipakai dalam pewarnaan objek di dalam Adobe Illustrator. Yang kelima, Object Properties. Object Properties berisi tentang informasi objek antara lain koordinat objek, rotation, fill, stroke, width, height, dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam, Layer Properties. Layer Properties berisi dengan layer-layer yang mana objek berada. Kurang lebih sama seperti di Adobe Photoshop. Selanjutnya yang ketujuh, Status Bar. Status Bar merupakan baris yang menampilkan informasi objek yang sedang dikerjakan, serta menampilkan jumlah halaman dan lain-lain. Yang kedelapan, Scroll Bar. Scroll Bar digunakan sebagai penggulung area kerja ke kiri, kanan, atau ke atas bawah. Teman-teman, setelah pengenalan user interface Adobe Illustrator tadi, sekarang kita masuk ke menggambar vektor. Sebuah garis atau bentuk yang terdiri dari garis yang berkesinambungan pada Adobe Illustrator disebut path. Berikut adalah tampilan path terbuka. Dan selanjutnya adalah tampilan path tertutup. Nah, selanjutnya mari kita bersama-sama perhatikan langkah-langkah pembuatan objek dengan Adobe Illustrator. Dalam kelompok tab Line Tool terdapat Line Tool. Tool di sini digunakan untuk membuat garis lurus. Selanjutnya, untuk menggambar garis lengkung, tekan Shift untuk membuat sudut presisi 45 derajat. Selanjutnya, untuk membuat spiral, tekan tombol panah atas atau bawah untuk menambah dan mengurangi lengkung spiral. Berikutnya, untuk membuat grid,
tekan tombol panah atas atau bawah, atau kanan atau kiri untuk melihat perubahannya. Untuk membuat polar grid, tekan tombol panah atas atau bawah, atau kanan atau kiri untuk melihat perubahannya. Sedangkan dalam kelompok tab Rectangle Tool, terdapat Rectangle Tool. Tool ini digunakan untuk membuat gambar kotak. Kemudian untuk menggambar kotak bersudut lengkung, gunakan Round Corner. Untuk membuat lingkaran, tekan Shift untuk membuat lingkaran sempurna. Selanjutnya ada Polygon Tool. Tekan Shift untuk bentuk poligon yang sempurna, atau tekan panah atas atau bawah untuk menambah dan mengurangi jumlah sisi poligon. Untuk menggambar bintang, tekan Shift untuk bentuk bintang yang sempurna, atau tekan panah atas atau bawah untuk menambah dan mengurangi jumlah sisi bintang. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai seleksi pada objek. Perhatikan tayangan berikut ini ya. Ketika lingkaran kuning berada di belakang kotak merah, maka lingkaran tersebut tidak terlihat. Supaya lingkaran kuning bisa terseleksi dan kita pindahkan tanpa mengganggu posisi kotak merah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, seleksi semua objek. Kemudian yang kedua, tekan dan tahan tombol Shift di keyboard. Yang ketiga, klik pada kotak merah sehingga seleksi yang tersisa adalah untuk lingkaran kuning. Berikut adalah langkah-langkah melakukan seleksi pada objek. Nah, selanjutnya kita akan belajar memberi warna pada sebuah objek. Tool pewarnaan pada toolbars di Adobe Illustrator cukup kompleks. Ada dua bagian penting pada tool pewarnaan di toolbar, yaitu yang pertama fill atau warna isi. Dan yang kedua ada stroke atau warna garis pinggir. Nah, sebelum mewarnai sebuah objek, kamu harus mengaktifkan fill atau stroke terlebih dahulu dengan cara klik pada fill atau stroke atau menggunakan shortcut X. Untuk mengetahui fill atau stroke aktif, kamu dapat melihat apabila fill berada di atas stroke, itu artinya fill sedang aktif dan sebaliknya. Apabila stroke berada di atas fill, maka itu artinya stroke sedang aktif. Transformasi. Istilah ini berasal dari akhir kata Latin transformasi atau metamorphosis. Transformasi objek biasanya mengubah posisi atau bentuk atau keduanya. Di sini ada beberapa jenis transform, seperti pertama, posisi. Move tool ini berfungsi untuk memindahkan atau mengubah titik pusat dari sebuah objek sehingga titik pusat atau koordinatnya berubah. Lebih mudahnya memindahkan sebuah objek dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, skala. Scale tool ini berfungsi untuk mengubah ukuran sebuah objek. Untuk cara penggunaannya, cukup tarik pada bagian kotak yang berada di luar objek. Teman-teman bisa menarik dari arah horizontal maupun vertikal. Kemudian yang ketiga, rotasi. Rotate tool ini berfungsi untuk mengubah sudut objek. Sudah kita ketahui bahwa objek memiliki sudut dari 0 derajat hingga 360 derajat. Kita bisa memutar objek dengan menggunakan rotate ini. Untuk menggunakannya, teman-teman cukup klik objek yang akan kita rotate. Lalu, tarik atau pilih panah ke arah yang teman-teman inginkan. Untuk sudutnya, biasanya menggunakan 45, 90, 135, atau 180 derajat. Kemudian yang keempat, cermin. Reflect tool ini biasanya disebut dengan mirror. Jika mempunyai sebuah objek dan ingin dibuat menjadi berhadapan, teman-teman bisa menggunakan reflect tool ini.
Selanjutnya, untuk memperdalam materi Adobe Illustrator tadi, teman-teman bisa mencoba membuat gambar bunga seperti yang tampak pada layar. Selamat mencoba ya! Baiklah teman-teman, itulah tadi untuk materi kita mengenai Adobe Illustrator. Sampai di sini dulu teman-teman. Sekian dan terima kasih. SMK bisa!